Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febrianti dengan NIM 2020-13109, program studi pendidikan sejarah semester 3 Universitas Negeri Palembang. Di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman tentang sejarah perkembangan Islam, Kerajaan Malaka dan Kerajaan Darussalam dengan mata kuliah sejarah Indonesia masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Habib Soleh SPG. Kerajaan Malaka adalah kerajaan di Semenanjung Melayu yang berdiri sekitar abad 15 Masehi. Kerajaan Malaka memeluk kepercayaan agama Islam sehingga disebut juga Kesultanan Malaka. Pada awalnya, Islam belum menjadi agama bagi masyarakat Malaka. Tapi perkembangan berikutnya Islam telah menjadi bagian dari kerajaan ini yang ditunjukkan oleh gelar sultan yang disandang oleh penguasa Malaka. Berikutnya, hadirnya Islam merupakan dampak positif dari transaksi dagang di Selat Malaka. Melihat dari sejenisnya, Malaka merupakan gerbang utama masuknya Islam ke Asia Tenggara. Dari Semenanjung Malaka, Islam bersentuhan dengan bangsa Melayu yang kemudian menyebar ke seluruh kawasan Asia Tenggara. Kebesaran Malaka ini berjalan seiring dengan berkembangnya agama Islam di negeri-negeri yang berada di bawah tumpukan Malaka. Banyak yang memeluk agama Islam. Untuk mempercepat proses penyebaran Islam, Malaka melakukan perkawinan antar keluarga. Sultan Mansur Shah berhasil menjadikan Kesultanan Malaka menjadi pusat dagang bagi agama Islam di Asia Tenggara. Ketika Kerajaan Malaka muncul menjadi pusat kegiatan politik, Malaka berkembang menjadi pusat studi Islam. Malaka juga memiliki banyak tentara bayaran yang berasal dari Jawa, sehingga tinggal di Malaka, para tentara ini akhirnya memeluk agama Islam. Lalu ketika mereka kembali ke Jawa, secara tidak langsung mereka telah membantu proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa tersebut. Sultan Mahmud Shah memerintah Malaka sampai tahun 1511 Masehi. Saat ibu kota kerajaan tersebut diserang oleh pasukan Portugal di bawah pimpinan Afonso. Serangan dimulai pada tanggal 10 Agustus sampai 20 Agustus. Malaka jatuh ke tangan Portugal. Berdasarkan Sulatus Salatin, Sultan Mahmud Shah digantikan oleh putranya Sultan Alauddin Shah yang kemudian tinggal di Pahang beberapa saat sebelum menetap di Johor. Lalu pada masa berikutnya, para pewaris Sultan Malaka setelah Sultan Mahmud Shah ini lebih dikenal dengan sebutan Sultan Johor. Di antara banyaknya daerah di Nusantara, Aceh merupakan salah satu situs penyimpanan sejarah Islam tertua. Adalah Kesultanan Aceh Darussalam, kerajaan Islam yang memancangkan kekuasaannya di dunia Aceh lebih dari 4 abad. Sehingga sejumlah dunia Islam yang telah tumbuh jauh sebelumnya. Aceh Darussalam dikenal sebagai salah satu tempat budaya Islam bermula. Islam di Aceh juga merupakan agama yang dipanut oleh mayoritas penduduk Aceh. Banyak ahli sejarah, baik dalam maupun luar negeri, yang berpendapat bahwa agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui Aceh. Islam juga masuk ke Aceh, khususnya di Indonesia. Pada mulanya mengikuti jalan-jalan dan kota-kota dagang di pantai. Kemudian barulah menyebar perdagangan. Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-18 merupakan pusat perkembangan ilmu pengetahuan di Nusantara. Aceh tidak hanya menjadi tempat pilihan mahasiswa dan ulama untuk menuntut ilmu dan menyumbangkan ilmu bagi perkembangan pemikiran dan ilmu keislaman. Sedangkan Aceh juga Aceh juga turut adil dalam menghubungkan santri dan ulama Nusantara. Salah satunya adalah ulama terbesar di Nusantara pada abad ke-18 yang memiliki peran dalam memperluas ilmu pengetahuan
pahlawan di Nusantara adalah Syekh Muhammad Zain al-Asyid setelah Sultan Ali Muqtayyati Shah wafat. Kerajaan Aceh Darussalam juga berahli pada putranya yang kemudian bergelar Sultan Salahuddin. Namun sayangnya keadaan pemerintahan kurang mendapatkan perhatian raja sehingga semasa pemerintahannya di Aceh Darussalam mengalami kemunduran drastis. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan.